Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa saja rukun saum atau rukun puasa itu, dan apa saja syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sahnya puasa? Merujuk kepada kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah Al-Juz'us Tsamin wal Ishrun, juz ke-28, maka rukun puasa hanya ada satu. Dan kemudian syarat-syarat diwajibkannya puasa ada 7, dan syarat-syarat sahnya puasa ada 3. Rukun 1 syarat wajib ada 7, syarat sah ada 3. Di halaman ke-19. Ruknus shaumi, rukun berpuasa. Ruknus shaumi bittifaqil fuqaha huwa, rukun puasa menurut kesepakatan ulama adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari segala pembatal puasa, wa dzalika min tulu'il fajr shadiqi hatta ghurubish syamsi, yang itu dilakukan sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Hanya ada satu ini rukun berpuasa menurut kesepakatan ulama, menahan diri dari segala pembatal puasa sejak terbit matahari sampai terbenamnya. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya berpuasa, syurutu wujubis shaum. Artinya bahwa ketika tidak ada poin-poin ini, maka seseorang tidak wajib berpuasa. Dan adapun ketika ada poin-poin ini, maka seseorang diwajibkan baginya untuk berpuasa. Itulah yang disebut dengan syarat wajib berpuasa. Ada 7. Yang pertama adalah al-Islam, dia beragama Islam. Maka kalau yang tidak Islam belum wajib bagi dia sampai dia kemudian mengucapkan syahadat, ya, dengan tekad kuat untuk memeluk agama Islam dan mengamalkan syariatnya. Syarat wajib yang kedua adalah al-aqil, seorang yang berakal. Jadi fala yajibu as-shaum 'ala majnun, tidak wajib bagi orang gila untuk berpuasa. Karena syarat wajib yang kedua adalah dia berakal. Yang ketiga, syarat wajib berpuasa adalah al-bulugh, baligh. Maka tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Walaupun demikian, wa nassal fuqaha'u 'ala annahu yu'maru bihi as-sabi li sab'in kas-salati. Walaupun demikian, anak kecil tetap diperintahkan, ya, untuk diajarkan dia berpuasa ketika dia usianya 7 tahun. Ini sebagaimana salat, ya, dia diperintahkan untuk salat di umur 7 tahun, begitu pula dengan berpuasa. Namun bedanya adalah kalau berpuasa in ataqahu, kalau dia sanggup, ya, kalau dia sanggup saja. Wa yutrabu 'ala tarkihi li 'ashrin, dan dipukul ketika dia usia 10 tahun, ya, saat dia menolak untuk melakukannya. Ini yakni syarat wajib yang ketiga. Dan yang keempat adalah al-ilmu bil wujub, sudah mengetahui bahwa wajibnya puasa Ramadan, ya, karena ada boleh jadi orang yang belum tahu hukum wajibnya puasa Ramadan. Misal faman aslama fi daril harbi, ada orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, dan mu'alafnya di negara kafir sehingga belum mengetahui hukumnya. Namun kalau dia sudah mengetahui hukumnya walaupun di negara kafir, ya, ketika dia baru masuk Islam, ya, maka wajib baginya ketika sudah diberitahukan kepadanya bahwa saum Ramadan itu wajib. Ini yang keempat. Yang kelima adalah as-sihhatu wassalamah minal marad. Dia sehat, ya, tidak ada penyakit yang dia derita yang mengakibatkan untuk susah berpuasa atau semakin parah kalau dia memaksakan diri berpuasa saat dia ke dalam kondisi sakit, ya. Maka syarat wajib yang kelima adalah dia sehat, kalau sakit tidak wajib. Yang keenam, al-iqamah, dia seorang yang mukim sehingga tidak wajib bagi yang safar. Ini sebagaimana ayat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sakit, ya, ini satu ayat, yakni di Quran surah Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-185. Kemudian yang ke-7 terakhir, syarat wajib puasa adalah bagi seorang yang khuluwul mar'ati minal haid wan nifas, wanita yang sudah suci dari haid dan nifas. Jadi ketika dia belum suci dari haid dan nifas, dia tidak wajib, ya, dia tidak wajib, ya. Nah, ini ada 7 poin, ya, syarat-syarat diwajibkan puasa. Kemudian poin ketiga adalah syurutus sihhatis shaum, syarat sahnya puasa. Maknanya adalah ketika poin-poin ini tidak dilakukan, tidak dikatakan sah puasanya, sehingga memenuhi 3 hal ini. Apa dia? Yang pertama adalah at-taharatu minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Artinya bahwa ketika ada seorang wanita yang haid dan nifas tetap memaksakan diri untuk berpuasa, maka
tidak sah puasanya. Bahkan ulama memandangnya ya sebagai bentuk perbuatan yang haram, ya. Dia melakukan puasa ketika dia haid dan nifas. Syaratnya yang pertama agar dikatakan sah, suci dulu dari haid dan nifas. Yang kedua, khuluwuhu amma yufsidu shauma bitaruwihi alaihi kal jima', yakni ketika tidak melakukan pembatal yang merusak puasanya seperti jima' bersetubuh. Ya, ketika dia tidak lagi melakukan hal pembatal, barulah dikatakan sah puasanya. Ini jelas. Yang ketiga terakhir, syarat sahnya puasa adalah an-niyah. Ya, niat, harus pasang niat ketika mau berpuasa. Kalau tidak sah. Wadzalika li'anna shaum Ramadan ibadah, karena shaum Ramadan itu adalah ibadah, fala yajuzu illa binniyah, yang kemudian tidak boleh dilakukan puasa kecuali dengan niat. Ini sebagaimana ibadah-ibadah lainnya sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Kenapa? Karena kalau tanpa niat seorang menahan diri dari tidak makan ini beragam. Wal imsaku qad yakunu lil 'adah. Ada orang yang karena kebiasaan memang tidak makan minum ketika di siang hari sejak terbit misalnya sampai fajar, sampai terbenam matahari. Au li 'adamil istihya, atau karena saat itu dia sedang tidak ada nafsu makan. Ya. Au lil marad, atau karena dia sakit sehingga tidak boleh makan dari pagi sampai sore. Au lil riyadhah, atau karena dia ingin diet, ya, untuk yakni program kesehatan tubuhnya sehingga dia tidak makan sejak terbit sampai terbenam. Maka niat ini penting, ya, wajib, ya, dan merupakan syarat sahnya puasa sesuai dengan ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, la yasihhu shaum illa binniyah. Tidak sah puasanya seseorang kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu adalah di hati. Wala yustaratun nutqu biha, dan tidak dijadikan syarat untuk mengucapkan nawa itu tadi. Ya, tidak merupakan syarat mengucapkannya bila khilaf, dan itu tanpa ada perselisihan pendapat ulama tidak menjadi syarat, ya, untuk kita mengucapkan. Jadi tanpa mengucapkan pun itu sudah dianggap sah niatnya, ya. Ini 3 syarat dikatakan sahnya seseorang berpuasa. Dan yang terakhir ini adalah niat, ya, tidak hanya sebatas niat saja, perlu diketahui pula sifatun niyah. Sifat-sifat niat itu ada 4, ya. Dikatakan sah niat puasa seseorang kalau sudah terpenuhi 4 hal. Sifatun niyah antakuna jazimah, yang pertama jazimah, yang kedua muayyanah, yang ketiga mubayyatah, yang keempat mujaddadah. Jazimah, muayyanah, mubayyatah, mujaddadah. Apa itu? Yang pertama yakni jazimah, al-jazmu, artinya keseriusan, kesungguhan dia untuk berpuasa. Jadi orang kalau niatnya tidak sungguh berpuasa, maka tidak sah niatnya dan tidak sahlah puasanya. Misal ada orang yang idza nawa annahu in wajada ghadan yuftir. Kalau besok dia punya sarapan, ada yang mau dibuat sarapan, maka dia tidak puasa. Wa in lam yajid yasum. Kalau enggak ada yang dibuat sarapan, dia berpuasa. Ini tidak serius, ya, maka tidak sah puasanya seseorang karena tidak sah niatnya. Ya, tidak sah niatnya orang yang tidak serius. Yang pertama harus serius. Yang kedua muayyanah, artinya at-ta'yin. Wal jumhuru minal fuqaha idzahabu ila annahu la budda min ta'yinin niyyah fi shaumi Ramadan. Dan ini menurut mayoritas ulama bahwa harus dan wajib menentukan niat puasa Ramadannya, ya, karena banyak puasa. Apakah itu puasa wajib yang dia sifatnya nadar dan yang lainnya, maka dia harus menentukan ini adalah puasa Ramadan, ya, yang wajib dia lakukan. Ya, itu. Yang ketiga adalah seseorang dikatakan sah niatnya ketika mubayyatah at-tabyid. Ya, ini merupakan, ya, pendapat para ulama, wa huwa syartun fi shaumil fardhi 'inda al-Malikiti wasy-Syafi'i wal Hanabiyah. Dan ini merupakan syarat yang ditentukan oleh mayoritas ulama kalangan Maliki, kalangan Syafi'i, dan kalangan Hambali kecuali Hanafi, bahwa tabyid itu perlu. Artinya niat dilakukan di malam hari. Sehingga kalau tidak dilakukan di malam hari sejak maghrib sampai subuh, maka tidak dikatakan sah. Setelah terbit matahari dia baru pasang niat, maka ini niatnya tidak dikatakan sah, ya. Ini menurut mayoritas ulama, ya, dan sesuai dengan dalil yang mereka sampaikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, syarat niat itu adalah yakni mujaddadah ataupun
tajdid dunia, dia harus memperbaharui niatnya. Ini yang keempat, tajdid dunia, niatnya harus mujaddada, diperbaharui setiap malam tadi. Wadhahbal jumhur, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama, ila tajdidin niyati fi kulli yaumin min Ramadan. Mayoritas ulama mensyaratkan niat itu harus dilakukan setiap hari di bulan Ramadan, ya, yakni minal laili au qibla zawal, ya, atau qabla zawal, sejak malam atau sebelum, ya, atau sebelum hilangnya matahari, terbenam matahari, ya. Saat itu seseorang harus adanya niat, dia harus dilakukan setiap hari atau setiap malam. Ketika tidak dilakukan berulang-ulang maka tidak sah. Ya, ada ulama yang mengatakan sah, tidak perlu diulang-ulang, yakni hanya satu malam, ya, malam pertama Ramadan sampai kemudian untuk akhir Ramadan, ya, ada yang berpendapat demikian, ya, seperti wadhahaba Zufar wa Malik wa riwayat Ahmad. Ada ulama bernama Imam Zufar dan Imam Malik, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, ya, sebagian Imam Ahmad diriwayatkan tidak mengatakan demikian ini, annahu takfi niyatu wahidah an syahr kullihi, ya, fi awalihi, bahwa dikatakan cukup satu kali niat, ya, untuk satu bulan sejak dilakukan di awal, ya, pertama. Ya, ini menurut sebagian pendapat. Namun mayoritas ulama adalah mengatakan harus adanya tajdid, pembaharuan, setiap malam diperbaharui lagi. Dan ini insya Allah mudah dilakukan, ya, dengan seseorang itu melakukan sahur, ya, itu insya Allah sudah dikatakan niat. Karena bagi orang yang tidak merupakan kebiasaannya sarapan di jam tengah 5 atau di jam-jam sahur sebelum subuh, tidak merupakan kebiasaan dia sarapan di jam segitu, maka ketika dia melakukannya itu sudah dikatakan niat, ya. Atau kemudian dia sudah pasang alarm untuk dia bangun, ya, agar melakukan sahur, ya. Ketika masang alarm itu dia sudah punya niat sahur, dan niat sahur itu adalah dia ingin niat puasa, ya, sahur untuk berpuasa. Ya, mudah-mudahan itu sudah dikatakan memperbaharui niat setiap malamnya. Ala kulli hal, kita perbaharui setiap malam niat kita untuk berpuasa Ramadan esok hari. Ini 4 syarat dikatakan sahnya niat. Maka ringkasnya adalah rukun puasa itu hanya ada 1, menahan diri dari segala pembatal puasa sejak terbit sampai terbenam matahari. Kemudian syarat wajibnya puasa ada 7. Pertama, dia Islam, kemudian dia baligh, dia berakal, dia tahu ilmunya kalau itu wajib, dia sehat, tidak sakit, dia mukim, tidak safar, dan dia sedang tidak haid dan nifas. Itu 7 syarat wajib puasa. Kemudian syarat sahnya puasa ada 3. Yang pertama, seorang wanita yang sudah suci dari haid dan nifas. Kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa saat haid dan nifas tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa adalah seseorang melakukannya puasa dengan, ya, menjauhi segala pembatal-pembatal puasa. Ya, ketika dia tidak melakukan pembatalnya maka barulah dikatakan sah puasa. Yang ketiga, dia punya niat berpuasa, dan dikatakan sah niat puasa ketika ada 4. Dia yakni yang pertama dia jazm, yakni mantap, serius dalam puasanya, ya, niat puasanya. Yang kedua, yakni dilakukan di malam hari. Yang ketiga, dia menentukan bahwa ini adalah shaum Ramadan, bukan shaum yang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah diperbaharui setiap malam. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.